Action. Selamat datang di podcast Telsa TV, tempat di mana cerita-cerita gelap, bisikan malam, dan kejadian tak masuk akal akan menemani kamu. Pastikan lampu kamar sudah mati, gunakan headset, dan jangan dengarkan sendirian. Oke, perkenalkan, nama saya Sahrul Fitra Suada, dan ini narasumber saya. Perkenalkan diri, Mas. Perkenalkan, nama saya ini Ibrahim Fitanjung yang ingin membagikan cerita horor untuk malam ini. Oke, kali ini kita akan menemani Mas Baim bercerita untuk kalinya. Ayo, Mas. Oke, begini ya. Ya. Saya memiliki dua cerita lah. Tapi ya nggak tahu bisa diceritakan dua-duanya atau cuma satu, tergantung durasi ya. Oke, kita cerita dari yang awal aja ya, Mas Arul. Sebenarnya tuh nggak terlalu serem ya, tapi kayak ya teringat-ingat gitu loh di pikiran. Mana tekannya pun. Oke. Awal mulanya gimana ini ceritanya? Ceritanya ya? Ya. Awalnya tuh ini tempat kejadian tuh di rumah saya ya, tepatnya di kamar lah. Nah, rumah saya tuh space-nya gimana ya? Nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil gitu. Iya. Besar nggak kecil. Itu ada dua pintu, Mas Arul, di kamar saya tuh. Iya. Ada pintu yang dari ruang tamu ke kamar, Iya, sama iya. yang dari luar ke kamar. Nah, ini cerita nyata asli, bukan ChatGPT ya, maksudnya kayak ini kisah Real, Mas Arul. real, Iya, real maksudnya banget gitu loh, real. kisahku gitu. Awalnya tuh kita tuh gimana ya? Ya rame-rame tuh teman-temanku ya, Mas Arul. Aku kan itu posisi jam berapa ya? Jam 1 malaman. Nah, aku tuh kayak suntuk, Mas Arul. Suntuk. Nah, suntuk tuh aku nge-WA di grup, kan punya grup ya. Iya. Aku nge-WA kayak sini temenin, sini rumahku, gini. Info. Iya. Itu tuh yang datang tuh kira-kira cuma 3 orangan lah. 3 orang atau 2 orang lupa, Mas Arul. Tapi itu tetap ada datang. Itu posisi datang tuh mereka jam 1:30 sampai sini 1:30. Terus awal mula kisah mistisnya itu gimana, Mas? Nah, mistisnya ya. Ya. Ini awalnya tuh kayak emang kerasa beda gitu loh, aura di kamarnya gitu loh. Pertama tuh ini, kenapa tiba-tiba itu ada bayi nangis itulah. Itu nggak berhenti, Mas Arul. Bayi nangis. Iya. Itu di mana, Mas Baim? Itu posisinya tuh ya, maksudnya tetangga-tetanggaku. Oh, tangga. Oh. Iya. Tetangga-tetangga tuh kayak ya pada punya bayi gitu loh. Yang di sebelah rumah ada, di depan itu ada. Itu posisinya nangis semua, Mas Arul. Ini aku udah, maksudnya gimana ya, janggal banget gitu loh. Iya. Terus kan itu nangis semua kan. Nah, itu teman-temanmu udah pada pulang apa masih di rumah? Enggak, posisi masih di situ. Masih di situ. Ya. Itu enggak ada yang notice, Mas Arul. Cuma saya yang notice gitu loh. Kayak yang kedengeran. Itu Wah. nggak tahu, lumayan ya gimana ya, kalau di sini cerita kan udah rileks ya. Tapi kalau di tempat kejadian tuh kayak wah, itu deg-degan banget, Mas Arul. Maksudnya jam segitu loh. Itu pasti di rumah sendiri ya, cuma ada teman gitu. Coba bayangin kayak bayi, 3 bayi ya, nangis bebarengan gitu loh. Malam-malam kan nggak enak tuh didengar gitu. Ya cukup mistis sih. Apalagi yang dengar cuma kamu doang. Iya, cuma aku seorang. Teman-temanku tuh pada tak tanyain kayak denger gak sih ini, denger gak sih? Pada nggak ada yang ini denger. Nah kan jadi janggal gitu loh. Janggal rasanya. banget, Mas Baim. Dan pas di apa ya? Ya waktu yang sama itu ya. Itu tiba-tiba tuh ya kan aku punya kebun ya. Ya. Punya kebun. Itu yang ini yang diganggu temanku, Mas Arul. Ya diganggu. Dia tuh mau ini pipis. Kan kalau WC ku deket lah sama kayak ya ini ada latar luas gitu loh. Iya, Mas. Nah, katanya tuh dia kayak apa ya, kayak dengerin
ketawa-ketawa yang cukup aneh gitu loh malam jam segitu. Ketawa terus kayak ya pokoknya diketawain tuh itu lama Mas Rul, kayak dari dia awal masuk kamar mandi sampai pas sudah keluar gitu. Itu agak terus. ini suaranya lumayan apa ya namanya, samar-samar lah. Samar, Iya samar-samar. Ya. Itu temanmu langsung lari apa gimana, apa teriak apa gimana? Enggak, itu ya namanya cowok ya kayak ya udah dipendem aja gitu loh. Dipendem. Dia ceritanya pas di kamar. Di kamar dia baru bilang kok emang di tetangga sebelah kayak ada cewek apa gimana gitu loh. Nah itu pas itu emang di yang daerah belakang rumahku tuh rumah kosong semua Mas Arul. Nah itu kan tetap kalau dia yang tahu kalau itu rumah kosong kan ya jadi takut kan ya. Yang awalnya biasa itu dikira apa, masa tiba-tiba tahu rumah kosong kan merinding lah teman. Itu merinding. Apalagi aduh itu rumahnya kosong terus ada orang ketawa. Aduh. Nah, campur aduk pikirannya. Ya, ini juga pas di ini masih satu kejadian ini ya. Kayak itu ada apa ya? Kayak dari kejauhan gitu loh. Kan rumahku tuh kayak perempatan gitu. Perempatan tapi gang kecil-kecil. Nah, itu kayak ada orang nyeret kakinya Mas Arul. Gimana? Kayak kakinya yang satu pincang tapi diseret gitu loh. Sampai kayak kakinya udah kayak nggak ngebentuk gitu loh. Kayak diseret gitu. Yang satu normal jadi pincang kan. Nah, itu aku kira tuh itu lewat di sebelah, di jalan yang sebelah. Ternyata kan itu suaranya makin ini. Biasanya kalau makin dekat kan makin keras lah ya. Ini tuh dia kayak makin jauh dulu Mas Arul, kayak ini tuh dia berarti udah agak hilang loh. Udah agak hilang suaranya. Nah, tiba-tiba dia ternyata lewatnya di jalan yang pintu belakang rumahku itu. Nah, itu tuh posisinya loh Mas. Itu sosoknya lah ya. Itu aku nggak tahu ya sebenarnya sampai sekarang pun kayak itu orang, itu makhluk halus. Tapi itu bayangin tiba-tiba suara mau hilang, dia tiba-tiba ada gitu loh, lewat gitu muncul loh. Nah, itu tuh sosoknya gini. Kayak nenek lah ya. Nenek. Sebenarnya kayak orang biasa, nenek. Itu dia tuh kupanggil maksudnya. Kayak kupanggil kayak kan tetap gimana namanya orang tua ya, kayak Pak gitu. Nah, dia tuh ini udah aneh Mas. Dia diem kan ya, cuek gitu. Iya, cuek di pintu gitu. Diem. Tiba-tiba kepalanya kayak menghadap ke sayanya tuh kayak slow mo gitu kayak. Itu mukanya Mas Arul kayak ini maaf ya kayak orang udah nggak ada gitu loh, kayak pucat gitu. Rambutnya putih sama ada jenggot putih gitu. Ini nih sumpah Mas Arul kayak cerita nyataku gitu loh. Kayak real life, ke real. Asli gak ChatGPT nih guys, asli. Ini kayak bayangin tiba-tiba dia slow mo, dia itu berhenti 3 detikan Mas Arul. 3 detik dia aku sapa, dia cuek tapi itu nggak orang ini, nggak orang kampung. Asing aku. Asing banget. Jadi Mas Baim nggak tahu orangnya, nggak tahu tempat tinggalnya, nggak tahu berarti. Nggak tahu, asing banget rasanya. Kayak tiba-tiba tuh dia lanjut jalan ya. Nah, itu teman-temanku tuh posisi kan aku misal berempat nih. Ini yang lihat tuh cuma 3 orang, yang satu enggak. Yang lihat cuma 3 orang. Nah, temanku salah satunya tuh ada yang ngecek kan. Ada yang ngecek. Itu kayak dia kan jalan sekitar 2 detikan lah. Kayak keseret, temanku tuh ngecek. Itu udah nggak ada Mas Arul. Apalagi kan posisinya rumahku kan ini ya, kalau yang di gang loh. Ini tuh kayak sampai sono tuh bakal ada jalan terus. Maupun dia menggok ke jalan yang lain loh, itu kan tetap suaranya makin ini ya. Maksudnya makin ya tetap kedengaran loh. Itu tuh dia posisinya kayak jalan, itu kok tiba-tiba kayak berhenti gitu. Nah, ternyata nggak ada masnya hilang gitu. Paham. Berarti dari kejadian itu jadi merinding saya Mas Baim. Dan ya, terus
pas nenek-neneknya itu apa nengok ke kamu berarti nggak bilang apa-apa Mas Baim? Enggak. Lihat terus 3 detik langsung pergi gitu. Ya cuma lihat kayak itu aja slow mo loh, kayak gerakan kepalanya tuh Ya, slow mo paham. banget gitu. Oke. Terus saya juga pernah dulu Mas. Oh, ada cerita juga nih. Ya cerita juga saya sebagai Oh, segitu ya. host juga punya cerita. Oke, apa bisa saya dengarkan gitu Mas Harul? Oke, dulu Dikit-dikit. ini soal nganu Mas, soal apa itu tindin. Tahu tindin nggak Mas Baim? Oh, tahu pernah. Tidur terus Iya kayak nggak bisa gerak gitu loh ya Mas kayak Baim. kita tuh mau bangun tuh kayak susah, kayak Iya, nggak iya, bisa, nggak kuat gitu iya. kan. Ya, Tapi- pernah sering sih. Tapi ini beda Mas Baim. Ada sosok makhluk halusnya. Jadi awal ceritanya tuh Enggak itu sebenarnya ini Mas, kayak ketindihan tuh kayak ada sainsnya, kayak kecapean apa emang makhluk halus gitu loh sebenarnya loh. kalau saya lihat di beberapa sosial media ya Mas ya. Iya. Saya tuh searching tindin itu disebabkan karena stres, kecapean atau Oh iya, Iya, aku itu, juga baca itu. itu. Kayak emang Tapi- tindihan tuh beneran makhluk halus gak sih yang ganggu gitu, Iya, yang nimpa kita biar kayak susah bangun, apa emang kecapean itu kan. iya Mas Baim. Nah, tapi anehnya kok pas saya tindin ini saya kan maksudnya lagi happy, lagi seneng, lagi ada dia Oh, ya, misalnya kayak itu loh Mas nggak Baim. capek lah ya, nggak kayak capek lagi kok. Iya. Mood booster banget ya Mas. Tapi kok pas tidur pas malam aku kok tindin Mas Baim. Tindin terus ada sosok-sosok gitulah. Kayak itu apa Masnya sosoknya gitu loh, yang dilihat Iya, kayak iya. kuntilanak, Iya, pocong, oke, apa oke. kayak genderuwo lah ya biasanya kalau ketindihan. Oke, Ya. saya awal ceritanya tuh gini. Saya tuh kan habis main tuh Mas, habis main sekitar pulangnya tuh sekitar jam 12 malam. Oh iya. Terus kan saya nganu apa? Cuci muka. ya kayak pulang, rutinitas malam lah ya, kayak rutinitas mau malam tidur lah, ya. Iya. Terus saya tidur. Lah, terus pas saya tidur, nggak mimpinya itu nggak aturan Mas. Oh, Gini, kayak acak-acak gitu. acak gitu Mas. Nggak kayak yang sealur Iya. gitu. Tapi horor Mas. Ya ada yang sosok-sosok kuntilanak, genderuwo, campur aduk Mas. Intinya campur aduk. Nah, terus pas saya ceritanya tuh pas mimpi ke genderuwo. Oh iya. Terus Nah. di Pas saya ke genderuwo, pas mimpi itu. Nah, saya merasa kalau badan saya itu ditindih Mas. ya kayak Ya apa itu berat loh Mas, tak gini ini berat loh Mas. kayak kayak Mm-mm. nggak bisa Nggak- bangun dari nggak mimpi bisa gitu lah ya. bangun dari mimpi gitu. Nah terus saya kan saya juga Mas juga sering tindin, tapi Oh, tindin biasa gitu. Emang sering. Ya emang Tapi sering. kalau ini contohnya kayak paling parah apa paling gimana parah gitu? paling parah gitu. Paling Kayak parah itu ini. kira-kira kayak bisa bangun tuh berapa menit gitu Mas? Biasa kan kalau ketindihan kayak 5 detik kayak gini udah bangun gitu. Kalau ini berapa, apa sampai menit apa enggak gitu? Pas saya tindin itu Ya yang ini Saya- paling berat. paling berat. Terus kan otomatis saya berusaha untuk melek tuh Mas Baim. Iya, maksudnya kayak ngebuka gitu Dia lah ya. ngebuka mata gitu. Itu emang susah ya? Emang Iya, susah aku banget. rasa emang juga susah banget gitu susah. loh. Susah, badannya susah digerakin, matanya susah dibuka. Terus pas alhamdulillah saya kebuka. Aduh Mas, ini paling serem nih Mas. Emang kenapa itu? Di atas saya pas muka itu Mas, ada sosok pocong. Pocong. Ya, pocongnya itu jadi saya tidur kan gini tuh Mas, gini. Iya. Terus pocongnya gini. Jadi saling tatapan Mas, tapi beda arah gitu. Oh, tapi saling tatapan gitu. Saling tatapan. Nah, Itu beneran Mas Harul? beneran ini real Mas Baim. Enggak Beneran. kayak ya kurang percaya gitu. Tapi kan kayak ini kalau beneran gitu kan Beneran Mas Baim, ini
Kalau Real. beneran kayak wah parah sih, Real, Mas. bisa pingsan loh kalau yang nggak kuat gitu loh. Iya. Itu lanjutnya gimana Mas Arul? Nah, sosoknya itu ya sosoknya itu gini Mas Baim. Mukanya hitam, Hitam. hitam polos, polos. Hitam nggak ada apa-apanya. Terus kain kafannya itu kotor Mas, kotor lah. Terus saya langsung alhamdulillah saya buat badan saya langsung rileks loh Mas, langsung Oh kayak langsung bisa loh, bisa kayak gantiin enakan lah ya enakan Masnya lagi. kayak gitu. Oke. Oke. Udah sih sekian Oke. dari kita, tutup Mas. Oke, sekian dari kami. Terima kasih buat kalian yang sudah setia mendengarkan podcast Telsa TV. Kalau punya cerita seram, kirimkan ke kami. Siapa tahu ceritamu akan kami bicarakan di episode berikutnya. Saya sebagai host Sahrul Fitra Suada mengundurkan diri. Selamat malam dan jangan lupa kunci pintu sebelum tidur. Oke. Ini apa?